Halo Sobat Derindra, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat semua ya. Seperti sudah diulas di video sebelumnya, kali ini kami mau mengajak Sobat nih untuk trekking di Gunung Ijen. Setelah sarapan, kami semua menuju ke pintu masuk Kawah Ijen yang berjarak kurang lebih 2 menit dari homestay kami. Untuk menuju kawasan Ijen Geopark ini, Sobat bisa melalui 2 jalur, yaitu dari kota Banyuwangi maupun dari kota Bondowoso. Karena Gunung Ijen ini terletak di antara area Kabupaten Banyuwangi dan area Kabupaten Bondowoso. Untuk berkunjung ke sini, Sobat bisa menggunakan mobil pribadi, motor, ataupun travel, karena jalanannya dari 2 jalur sudah sama-sama bagus. Di area ini juga tersedia camping ground yang terletak di sebelah pintu masuknya loh Sobat. Biasanya sih camping ground ini dipakai untuk Sobat yang mau naik ke Gunung Ijen untuk melihat Blue Fire. Oh iya, untuk mendaki Gunung Ijen ini Sobat diwajibkan untuk booking secara online dulu ya, baru nanti membayarnya di loket yang tersedia. Tiket masuknya saat liburan adalah sebesar 7.500 per orang. Untuk link bookingannya online, nanti kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Sekarang, yuk kita mulai pendakian kita. Salah satu yang unik saat pendakian di Gunung Ijen adalah kita bisa menggunakan kereta gerobak yang disebut taksi di kawasan ini sampai ke atas kawahnya. Taksinya seperti itu ya Sobat, yang merupakan gerobak yang dimodifikasi bagian tempat duduknya. Nah, seperti ini nih jika Sobat naik taksinya. Untuk tarif taksinya sekitar 700 sampai 800 ribu untuk naik dan turun dari Kawah Ijen. Tapi jika kita mau menyewa untuk turunnya aja bisa kok Sobat. Tinggal nanti negosiasi harga dengan bapak-bapaknya. Untuk naik ke atas biasanya akan didorong oleh 3 orang. Sedangkan untuk turun ke bawah biasanya didorong oleh 1 orang bapak-bapak. Untuk jalur pendakian di Gunung Ijen ini masih benar-benar alami ya Sobat. Tidak seperti jalur di Gunung Papandayan, seperti pendakian kita sebelumnya di sana. Karena itu, Sobat harus benar-benar nih mempersiapkan fisik secara prima sebelum pendakian. Di awal pendakian, jalurnya masih rata ya, tidak terlalu menanjak. Jalanannya juga lebar, jadi masih nyaman lah jika cuaca tidak hujan. Karena kondisi jalannya yang masih berupa tanah, jadi sepatu yang kita gunakan harus benar-benar yang anti slip ya Sobat, atau memakai sepatu yang khusus buat mendaki. Semakin lama jalurnya semakin menanjak Sobat, dengan derajat kemiringan antara 35 sampai 45 derajat sampai ke kawahnya. Lumayan terasa juga nih buat mendaki pemula seperti kami. Setelah kurang lebih 2 km, terdapat pos 3 yang bisa kita gunakan buat beristirahat sejenak. Di pos ini pemandangannya bagus banget, dan Gunung Rante yang berada di depan homestay kita terlihat sangat jelas di sini. Di sini kita juga bisa nih untuk membeli cemilan, minuman, atau sekedar makan pop mie mengisi tenaga. Nah, setelah pos 3 ini nih, baru deh perjuangan kita buat mendaki dimulai. Jalurnya akan menanjak terus ya Sobat sampai ke atas kawah. Mulai dari jalur ini, napas dan kaki terasa mulai berat banget Sobat. Apalagi bagi kita nih yang tim mager. Wih, benar-benar terasa perjuangan banget buat sampai ke atasnya. Tapi tetap semangat ya Sobat. Anggap aja deh kita sedang menuju surga tersembunyi di atas sana. Biar tetap memompa tekad kita.
untuk pendakian Gunung Ijen ini biasanya memerlukan waktu sekitar 2,5–3 jam. Tapi buat kita, rasanya nggak sampai-sampai sobat. Ya bagaimana ya? Napas dan kaki rasanya tuh berat banget baru beberapa langkah berjalan. Otomatis buat kita, waktunya lebih lama nih dalam pendakian ini. Oh iya, mungkin sobat bertanya ya, kenapa kok sepi banget gak ada orang lain yang mendaki? Sebenarnya sih, rombongan pendaki masih banyak yang berada di jalur bawah. Karena gerimis yang hilang pergi, jadi banyak pendaki yang berjalan agak lama. Nah, kalau lihat orang-orang yang naik taksi turun begini nih, rasanya udah hampir nyerah deh mau ikut turun juga. Tapi kalau lihat pemandangan di samping kita seperti ini nih, semangat kita naik lagi deh rasanya. Sayang gitu ya udah sampai sejauh ini. Apalagi ini pengalaman baru buat anak-anak juga. Jadi ya dikuat-kuatin aja lah ya sobat. Masya Allah, lihat ya sobat, indah banget ya pemandangan di depan sana. Rasanya kayak kita sedang di negeri awan. Yang dua tadi belum naik ya Brin ya? Yang dua tadi yang dari Sukabumi yang bekas. Sebelum sampai area kawahnya, jalurnya semakin mengecil dengan pinggir berupa jurang. Tapi untungnya ada pagar ini nih sobat. Jadi buat kita yang udah terasa lemes, bisa menjaga kita nih jatuh ke dalam jurang saat berjalan. Walaupun badan dan kaki rasanya udah lemes banget, tapi Masya Allah, mata jadi seger dikasih pemandangan seperti ini sobat. Pokoknya kalau sobat capek dan semangat turun, sebaiknya lihat pemandangan ke samping deh biar tetap semangat. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga nih di area kawahnya sobat. Tapi tetap hati-hati ya, karena kontur tanahnya agak berpasir bercampur tanah. Masya Allah, indah banget ya sobat. Walaupun kita nggak ngeliat blue fire-nya,
Tapi pemandangan kawahnya tetap cantik ya sobat. Wah, sayangnya kita nggak bisa lama-lama di atas ini nih sobat. Selain cuaca yang masih nggak stabil, kabutnya juga udah mulai turun nih. Karena itu, kita memutuskan untuk turun sekarang. Karena anak-anak sudah lelah, maka mereka turun menggunakan taksi gerobak nih. Dan alhamdulillahnya bisa dapat harga 100.000 per orang saat turun. Oke deh sobat, sampai sini dulu ya video dari kami. Dan untuk road trip lanjutannya bisa sobat lihat di video selanjutnya ya. Salam sehat dan bahagia selalu.